Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konversi dosis. Ya, jadi konversi dosis, terutama dosis obat ya, dari hewan ke manusia atau baliknya. Ini adalah bagian dari konsep matematika yang akan banyak digunakan dalam praktek kefarmasian, ya, khususnya terutama pada praktikum farmakologi yang melibatkan hewan uji. Oke, kita mulai untuk sharing hari ini ya. Nah, apa itu conversion? Jadi konversi dosis adalah proses mengubah dosis obat yang diberikan pada suatu hewan menjadi dosis yang setara pada spesies hewan lain atau manusia. Maksudnya begini, misalnya dosis pada manusia, misal ya obat amoxicillin adalah 500 mg. Nah, itu kalau dikonversikan atau kalau diberikan kepada hewan, kira-kira berapa dosisnya? Nah, itu maksudnya. Jadi, merubah dosis pada manusia, ya, yang tadi misalnya 500 mg, kalau diberikan kepada hewan, itu menjadi berapa dosisnya. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah konversi, merubah, ya, menyetarakan, ya, dosis pada hewan ke manusia ataupun sebaliknya dari hewan ke manusia. Jadi seperti itu. Nah, konversi dosis ini itu diperlukan untuk apa? Untuk menghitung dosis yang aman dan efektif pada hewan percobaan ataupun pada manusia berdasarkan data yang diperoleh dari hewan percobaan atau manusia lain. Jadi, ya, aplikasi dari konversi dosis ini pada dasarnya banyak digunakan pada praktikum farmakologi maupun biofarmasetika, yang dimana pada praktikum itu menggunakan hewan uji. Nah, hewan uji digunakan untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya ketika dosis itu dikonversikan atau diberikan kepada manusia masih dalam batas aman. Jadi sebelum diberikan kepada manusia, maka suatu obat itu harus dicoba dulu kepada hewan. Sehingga nanti ketika hewan sudah aman, maka dosis pada hewan itu akan dirubah atau dikonversikan ke dosis manusia. Itu tugas teman-teman sekalian nanti sebagai calon farmasis ya, untuk bisa menghitung ya kebutuhan dosis apabila nantinya ditemukan atau melakukan praktikum farmakologi. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menentukan dosis awal yang tepat, terutama pada uji klinis fase 1. Ya. Uji klinis fase 1 adalah uji klinis yang dilakukan pada manusia. Ya. Jadi nanti dilihat bagaimana data toksisitasnya dan data farmakokinetik dari hewan uji tersebut. Kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk menentukan dosis optimal ya yang bisa memberikan efek terapi maksimal dan efek samping minimal pada manusia berdasarkan data efikasi ya dan farmakodinamik dari hewan percobaan. Jadi nanti diharapkan ada dosis ya pada hewan uji, dia dicobakan pada hewan uji ternyata aman ya, ternyata memberikan efek yang baik, maka dosis yang ada pada hewan uji itu dikonversikan kepada dosis untuk manusia. Harapannya tentunya pada dosis yang dikonversikan tadi itu juga sama ya, sama-sama memberikan efek farmakologi yang bagus.
Kemudian selanjutnya, tujuan konversi dosis adalah untuk menentukan dosis yang setara. Nah, dosis yang sama ya, yang setara pada hewan coba yang berbeda untuk membandingkan hasil penelitian dan menguji hipotesis. Jadi, ketika kita ingin mencoba suatu obat, maka obat tersebut akan kita coba atau kita gunakan terlebih dahulu pada hewan uji. Hewan ujinya juga bisa macam-macam. Misal dimulai dari mencit dulu, ya. Kemudian naik ke tikus, naik ke kelinci. Ya, jadi sebaiknya memang yang mirip ya, atau anatomi fisiologi tubuhnya itu mirip dengan manusia. Ya, jadi misalnya antara mencit dengan tikus, nanti kan dikonversikan dosisnya. Jadi di tikus misalnya 0,1, mungkin di kelinci bisa 10 mg. Misalnya seperti itu. Jadi dikonversi, dirubah antar hewan uji. Kemudian selanjutnya adalah untuk menentukan dosis yang setara pada hewan yang berbeda pada manusia untuk mengevaluasi potensi terapi dan risiko obat pada manusia. Jadi itu ya beberapa tujuan konversi dosis yang mana nanti akan teman-teman temukan banyak terutama pada farmakologi. Jadi konsepnya di sini harus dipahami dulu sehingga nanti ketika sudah mendapatkan farmakologi, teman-teman bisa lebih paham untuk melakukan konversi dosis. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi untuk konversi dosis? Ya, jadi konversi dosis, ya dosis obat dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, itu tidak dapat dilakukan secara langsung dengan hanya menggunakan perbandingan berat badan saja. Karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi respon obat tersebut pada spesies-spesies yang berbeda. Jadi tidak hanya berdasarkan perbandingan berat badan saja, banyak faktor yang diperhitungkan. Misalnya kalau pasien itu ada sakit bawaan, itu juga bisa mempengaruhi konversi dosis. Jadi tidak sesederhana itu, ya. Jadi sebenarnya apa saja yang mempengaruhi? Pertama adalah perbedaan anatomi, fisiologi, genetika antar spesies tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu yang akan mempengaruhi distribusi, absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Atau dalam farmakokinetik disebut ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu perbedaan anatomi dan fisiologinya itu mempengaruhi profil farmakokinetik pada beberapa ataupun pada spesies-spesies tertentu. Kemudian ada perbedaan reseptor, enzim, dan jalur sinyal yang terlibat dalam mekanisme aksi obat. Itu juga bisa mempengaruhi konversi dosis. Kemudian ada perbedaan lingkungan, nutrisi, kesehatan, dan stres. Itu juga bisa mempengaruhi konversi dosis. Dan yang keempat adalah perbedaan variasi individu dalam spesies yang sama, yang mempengaruhi keragaman genetik dan farmakokinetik yang memodifikasi respon obat. Oke, nah lanjut. Ada beberapa metode untuk melakukan konversi dosis. Pertama adalah metode berat badan, body weight method. Jadi menggunakan atau patokannya adalah berat badan. Nah, metode ini adalah metode yang menggunakan perbandingan berat badan antara spesies yang berbeda untuk menghitung dosis yang setara. Nah, metode ini sederhana dan cukup mudah, tetapi kurang akurat karena mengabaikan perbedaan ADME tadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, selain itu juga mengabaikan farmakodinamik antar spesies yang berbeda. Nah, rumus yang digunakan adalah D2 sama dengan D1 dikali CL2 per CL1, di mana D2 adalah dosis pada spesies 2, D1 adalah dosis pada spesies 1, dan W2 adalah berat badan pada spesies 2, dan W1 adalah berat badan pada spesies 1. Kemudian selanjutnya ada metode luas permukaan tubuh atau body surface area atau BSA.
Ini adalah metode yang menggunakan perbandingan luas permukaan tubuh antara spesies yang berbeda untuk menghitung dosis yang setara. Nah, metode ini lebih akurat dibandingkan metode yang berat badan tadi ya, weight method tadi, lebih akurat ya daripada weight method tadi, karena luas permukaan tubuh itu berkorelasi atau berhubungan dengan metabolisme dan kebutuhan energi. Nah, ini juga mempengaruhi ATME. Rumusnya adalah D2 sama dengan D1 dikali BSA2 dibagi BSA1. BSA ini adalah body surface area. Nah, luas permukaan tubuh itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus empiris yang berbeda untuk setiap spesies atau dengan menggunakan tabel konversi yang tersedia. Kemudian ada metode dosis alometrik. Ini adalah metode yang menggunakan hubungan alometrik antara dosis dan berat badan pada spesies yang berbeda untuk menghitung dosis yang setara. Metode ini lebih akurat daripada metode luas permukaan tubuh karena mempertimbangkan perbedaan skala biologis dan fisiologis antara spesies yang berbeda yang mempengaruhi ATME dan farmakodinamik. Rumusnya seperti yang bisa dilihat ada slide ya. Kemudian selanjutnya adalah metode farmakodinamik ya. Ini adalah metode yang menggunakan data farmakodinamik obat pada spesies yang berbeda untuk menghitung dosis yang setara. Nah, metode ini lebih akurat daripada metode farmakokinetik karena mempertimbangkan perbedaan parameter farmakodinamik seperti potensi, efikasi, afinitas, dan sensitivitas reseptor antar spesies yang berbeda. Ya, tentunya ini mempengaruhi efek farmakodinamik obat. Ya, rumusnya juga di situ bisa dilihat ya untuk metode konversi dengan menggunakan metode farmakodinamik. Ya. Nah, parameter farmakodinamik ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus farmakodinamik yang sesuai dengan model dinamika obat. Nanti ini akan banyak kalian temukan pada kuliah farmakokinetika. Nanti pada kuliah ini kita akan membahas metode yang sederhana ya, untuk memahami bagaimana sebenarnya konversi obat. Kita akan lebih banyak menggunakan metode berat badan dan metode nanti menggunakan tabel konversi dosis. Nah ini ya contoh tabel konversi dosis. Ini ada spesies hewannya, ada tikus, mencit, kelinci, anjing, kucing, dan monyet. Kemudian di sebelah sisi kanan teman-teman itu ada namanya faktor konversi atau faktor pengalian ya. Jadi ada tikus misalnya 0,018, mencit 0,009, kelinci ada 0,07, anjing ada 0,14 dan lain sebagainya. Nah, tabel ini apa? Tabel ini menunjukkan perbandingan dosis obat yang diberikan pada manusia dengan asumsi berat badan dewasa yaitu sekitar 70 kg. Ya, dengan dosis yang setara pada hewan uji dengan berat badan tertentu. Kira-kira ini. Jadi semacam faktor konversi atau nanti faktor pengali ya untuk konversi dosis. Ini rumusnya ya, dosis pada hewan sama dengan dosis pada manusia dikalikan berat pada hewan dibagi dengan berat pada manusia. Ini adalah faktor konversinya. Ya, faktor konversinya. Nah, contoh soal ya, kita akan bahas. Nah, pertanyaan pertama ya, diketahui dosis paracetamol pada manusia adalah 10 mg per kilogram berat badan. Berapakah dosis paracetamol yang setara pada anjing dengan berat badan 20 kg dengan menggunakan metode berat badan? Seperti kita ketahui ya, metode berat badan itu adalah D2 sama dengan D1 dikali W2 per W1. D2 adalah yang kita cari. Berapa dosis paracetamol pada anjing dengan berat 20 kg. Ya, kita D2 ya, dosis pada anjing. Nanti W2-nya atau berat pada anjing akan berarti berapa? 20 kg. Ya, D2 W2.
sama-sama 2, sama-sama anjing. Berarti kalau dosis tadi yang dicari, berarti berat badannya adalah 20, seperti yang diketahui di soal. D1, W1, berarti kan dosis pada manusia dan berat pada manusia. Seperti diketahui, W1 adalah berat badan pada manusia normal yang seberat 70 kg. Sehingga W1 adalah 70 kg. Sedangkan D1 tadi berapa? 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian dimasukkanlah rumus D2 sama dengan 10 dikali dalam kurung 20 per 70. Berarti D2 adalah 2,86 mg per kilogram berat badan. Jadi satuannya sama dengan yang ada di atas. Ya, satuan di atas untuk dosis adalah miligram per kilogram berat badan. Jadi jangan lupa selalu mencantumkan satuannya. Ya, seperti itu. Jadi dosis paracetamol yang setara pada anjing dengan berat badan 20 kg adalah 2,86 mg per kilogram berat badan. Ya, ini karena kita menggunakan metode berat badan yang tadi ya. Kemudian ini adalah menggunakan metode dengan patokan adalah tabel konversi dosis. Contohnya adalah ya, diketahui bahwa dosis paracetamol pada manusia adalah 300 mg. Kemudian ditanya berapakah dosis paracetamol yang setara pada tikus dengan berat 200 gram. Ya, kita menggunakan tabel konversi dosis. Kita akan lihat untuk tikus tadi faktor konversinya berapa. Kita back dulu ya. Tikus. Nah, kita lihat di sini. Faktor konversi untuk tikus adalah 0,018. Ya, saya ulangi, faktor konversi untuk tikus adalah 0,018. Kita akan kembali ke soal, ya. Seperti ini, berarti dengan dosis atau dengan rumus D tikus sama dengan dosis manusia dikalikan faktor konversi, ya, dikalikan berat tikus dibagi dengan berat manusia. Jadi berapa? Dosis tikus sama dengan tadi, dosis pada manusia berapa? 300 mg. Oke. Dikalikan faktor konversi tadi 0,018 dikalikan 0,2 per 70. Kenapa 0,2? Karena berat tikus tadi yang diketahui adalah berapa? 200 gram. Kemudian 200 gram ini dijadikan satuan kilogram. Ya, 200 kg sama dengan 0,2 kg. Ya, jadi itu adalah karena sudah dirubah satuannya menjadi kilogram. Di atas 0,2 kg, di bawah 70 kg. Ya, jadi sama-sama kilogram satuan. Jadi berapakah dosis untuk tikus? Jadi dosis untuk tikus adalah 0,154 mg. Jadi seperti itu ya untuk contoh soal bagaimana melakukan konversi dosis dari manusia ke hewan ataupun hewan ke manusia. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Sampai berjumpa di penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.